Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Apriani dengan NIM 2110701037 dari kelas B dari Fakultas Ilmu Kesehatan D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Oke, baik. Di sini saya akan mereview ulang kembali konsep asam basa dan mekanisme keseimbangannya pengaturan asam basa. Nah, pasti kita masa SMP pernah dong belajar asam dan basa. Nah, kita juga pasti pernah praktek kertas lakmus merah dan biru. Nah, kertas lakmus merah dan biru ini berkaitan dengan asam dan basa. Yang pertama, teori asam dan basa. Asam merupakan zat yang memiliki sifat yang spesifik, memiliki rasa asam, dapat merusak permukaan logam juga lantai marmer atau biasa kita sebut korosif. Asam juga dapat bereaksi dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Sebagai indikator sederhana terhadap senyawa asam, dapat digunakan kertas lakmus di mana asam dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Asam klorida dalam pencernaan lambung, asam asetat sebagai asam penyusunan dalam cuka, asam karbonat yang memberikan rasa segar dalam minuman berkarbonat, dan yang terakhir asam sitrat yang mengandung dalam berbagai jeruk. Nah, basa. Basa merupakan zat yang memiliki sifat yang spesifik, seperti lilin. Jika mengenai kulit dan terasa getir, serta dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Banyak orang yang mengenali bau rangsang yang kuat dari basa amonia. Lazim digunakan dalam bentuk larutan air dan berbagai cairan pembersih sebagai pemati hama. Oke, selanjutnya. Ada 3 teori asam basa yang biasa digunakan. Yang pertama Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Nah, yang kedua menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton. Nah, basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari asam. Menurut Lewis, asam Lewis adalah senyawa aseptor pasangan elektron daripada atom lain untuk membentuk ikatan baru. Nah, basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan yang baru. Oke, selanjutnya ada indikator asam basa dan pH. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH minus meter atau suatu indikator. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrod yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Oke, selanjutnya ada pengertian asam. Nah, asam ini didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam pelarut. Biasanya nih air nih, kayak jeruk, buah-buahan yang asam, itu pasti sifatnya asam. Nah, kita akan membahas tentang sifat-sifat asam. Yang pertama, sifat asam. Senyawa asam memiliki rasa asam. Pastinya rasanya asam dong, kayak jeruk, terus buah-buahan yang asam. Yang kedua, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Yang ketiga, menghasilkan ion H+ di dalam air. Yang keempat, mengubah warna kertas indikator biru menjadi warna merah. Oke, selanjutnya ada pengertian basa. Basa didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika larut dalam pelarut air. Oke, nah biasanya nih yang bersifat basa nih licin, terus juga kayak sabun itu pasti sifatnya basa. Oke, nah sifat-sifat basa ini yang pertama senyawa basa bersifat licin. Senyawa basa terasa pahit. Yang ketiga, senyawa basa dapat merusak kulit. Yang keempat, menetralkan sifat asam. Yang kelima, dapat merubah warna zat lain. Yang keenam, menghasilkan ion OH- dalam air. Oke, selanjutnya keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah yang sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH.
yaitu 7,4. Derajat keasaman pH darah manusia nih biasanya nih normalnya sekitar 7,35 sampai 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya ada di sini asidosis respiratorik. Ya, asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari ini. Akibatnya dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Kecepatan dan kedalaman pernapasan mengendalikan jumlah karbon dioksida dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah menjadi asam. Tingginya kadar karbon dioksida dalam darah merangsang otak yang mengatur pernapasan, sehingga pernapasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Nah, selanjutnya ada asidosis metabolik. Apa sih asidosis metabolik? Nah, asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan, yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernapasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Nah, pada akhirnya ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih. Nah, selanjutnya ada alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik ini adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basa karena pernapasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Nah, pernapasan yang cepat dan dalam disebut dengan hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang kita keluarkan dari aliran darah. Nah, alkalosis respiratorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Nah, jika keadaannya makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Oke, selanjutnya ada alkalosis metabolik. Apa sih alkalosis metabolik? Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basa karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Pada kasus yang jarang, alkalosis metabolik terjadi pada seseorang yang mengkonsumsi terlalu banyak basa dari bahan-bahan seperti soda bikarbonat. Selain itu juga, alkalosis metabolik dapat terjadi bila kehilangan natrium atau kalium dalam jumlah yang banyak. Nah, ini mempengaruhi kemampuan ginjal dalam mengendalikan keseimbangan asam basa di dalam darah. Oke, kesimpulan dari materi asam dan basa dan pengaturan keseimbangan asam basa, yaitu keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Nah, pada proses kehidupan, keseimbangan asam basa pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ dan atau ion OH yang sangat rendah. Nah, derajat keasaman pH darah manusia ini normalnya sekitar antara 7,35 hingga 7,45. Nah, tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan dengan optimal, dengan baik. Nah, selanjutnya terdapat dua kelainan utama dalam keseimbangan asam basa, yaitu asidosis atau alkalosis. Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa, yang sering menyebabkan menurunnya pH darah. Nah,
Kalau sedangkan alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam, dan kadang menyebabkan meningkatnya pH darah. Asidosis dan alkalosis dikelompokkan menjadi dua, yaitu metabolik atau respiratorik, tergantung kepada penyebab utamanya. Nah, ini kalau asidosis metabolik dan alkalosis metabolik disebabkan karena ketidakseimbangannya dalam pembentukan dan pembuangan asam atau basa oleh ginjal. Sedangkan asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik, penyebab utamanya nih disebabkan oleh penyakit paru atau kelainan pernapasan. Oke, baik. Teman-teman, mungkin cukup sekian mereview konsep asam dasar dan pengaturan asam basa. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.